di video kali ini saya akan membuat tutorial jedag-jedug 3D efek AM versi AM terbaru guys ya. Untuk hasilnya bisa kalian lihat seperti di intro tadi guys. Untuk link AM-nya nanti akan saya taruh di deskripsi video ya. Nanti kalian cukup cek dan tinggal mendownloadnya saja guys. Oke guys, sebelum lanjut ke tutorialnya, alangkah baiknya yang belum subscribe di subscribe dulu guys ya, dan aktifkan juga lonceng guys, biar tidak ketinggalan video-video terbaru dari saya guys. Bantu support channel ini supaya semangat dalam membuat konten tutorialnya guys. Oke guys, kalian langsung saja buka APK Link Motion-nya, lalu klik saja tanda plus yang seperti ini guys. Untuk ukurannya di sini saya mencontohkan yang 9:16 ya. Resolusinya akan saya setting 1080 fps saja guys. Frame rate-nya 30 fps, latar belakang warna hitam. Lalu kan cukup buat proyek seperti ini. Oke, di sini kalian cukup masukkan saja video yang berisikan soundnya. Nanti sudah saya sediakan di deskripsi video guys ya. Kalian cukup tinggal menceknya dan tinggal mendownloadnya saja guys. Klik saja tanda plus yang seperti ini, lalu klik gambar dan lalu klik media seperti ini guys. Nah, kalian tinggal cari saja video yang berisikan soundnya. Oke guys, jika sudah kalian masukkan video yang berisikan soundnya, kalian klik saja videonya seperti ini guys. Lalu klik yang di atas dan ekstrak audionya seperti ini. Klik videonya lalu kalian cukup hapus saja. Nah, di sini untuk menarik ketukan bitnya, kalian bisa arahkan seperti ini, lalu klik ketukan bitnya yang di klik arah bitnya seperti ini ya. Nah, seperti ini ya, paham ya. Nah, lalu untuk hapusnya klik juga seperti ini guys ya, paham ya. Nah, kalian cukup tandai saja dulu detik-detik bitnya guys. Oke guys, jika sudah kalian tandai ketukan bitnya, kalian bisa pergi ke awal, lalu kalian bisa masukkan mentahan video Google yang sudah saya sediakan guys ya. Nah, di bagian sini kalian bisa cari saja pas bagian ngetik ya. Di sini sudah saya tandai, kalian cukup mengaturnya saja. Di bagian 01.14 guys, kalian bisa tambahkan teks seperti ini ya. Terserah kalian mau membuat seperti apa. Di sini akan saya cocokkan sesuai di video saya guys. Nah, jedug-jedug 3D ya. Nah, kira-kira seperti ini guys. Sini akan saya ubah untuk fontnya itu warna hitam ya. Di sini fontnya kalian bisa pilih saja sesuai selera kalian ya. Nanti kalian bisa pilih saja guys. Nah, untuk fontnya kalian bisa pilih saja ya. Nah, di sini akan saya centang saja seperti ini. Klik mopen transform icon mouse itu kalian bisa arahkan seperti ini guys. Jika kurang kecil kalian bisa perkecil seperti ini ya. Nah, mengarahkan seperti itu guys. Kalian bisa aktifkan struk dan bayangannya seperti ini guys. Nah, atau bayangannya jangan diaktifkan ya, cukup seperti itu saja. Yang bagian struk cukup seperti ini saja ya. Nah, untuk bagian struknya kalian bisa ubah saja ke 4.0 guys ya. Lalu kalian bisa panjangkan teksnya itu 0 sampai 05.18 atau 20 guys ya. Nah, jika sudah seperti itu kalian bisa tambahkan efek di bagian teks guys ya. Nah, seperti ini. Lalu kalian klik yang di bagian kemajuan teks seperti ini guys. Lalu kalian klik yang di bagian ketik seperti ini. Kalian klik yang di bagian akhir, lalu kalian bisa keyframe yang ini kalian bisa tahan, lalu paskan ke bagian sini. Jangan sampai akhir guys ya. Nah, kira-kira sampai sini saja 04.28. Jika sudah cukup seperti itu saja guys. Oke guys, jika sudah kalian bisa pergi ke detik 07.00 ya. Kalian bisa perhatikan karena di sini saya sudah memasukkannya atau sudah men-settingnya terlebih dahulu guys ya. Nah, kalian bisa masukkan foto model yang ingin kalian pakai ya. Pertama kalian bisa masukkan foto model yang belum di remove PG ya. Lalu kedua kalian bisa masukkan foto model yang sudah di remove PG, guys. Nah, lalu kalian bisa paskan ke detik 10.17 ya. Lalu kalian bisa tambahkan lagi foto yang sama. Nah, seperti yang di bagian sini ya, 07.00. Tambahkan lagi foto yang sama guys, atau yang berbeda terserah kalian ya. Nah, tambahkan foto yang belum di remove PG dan tambahkan foto yang sudah di remove PG guys. Lalu kan bisa paskan ke detik sini 14.04 guys. Tambahkan lagi foto yang berbeda ya, foto yang belum di remove PG dan foto yang sudah di remove PG guys. Untuk teks ini nanti belakangan saja guys. Lalu kan bisa paskan fotonya itu ke detik 17.19 guys ya. Nah, lalu kalian bisa masukkan lagi cara yang sama ya. Kalian bisa masukkan lagi foto yang berbeda, terserah kalian ya. Masukkan foto yang belum di remove PG dan foto yang sudah di remove PG guys. Lalu kalian cukup atur saja untuk ukuran dan tata letaknya guys nih. Klik saja fotonya seperti ini, misalkan yang di bagian itu ya, yang di bagian remove PG. Lalu klik mopen transform icon nomor 3 dan icon nomor 1. Icon nomor 3 untuk memperbesar dan memperkecilnya guys. Kalian bisa atur saja di bagian sini. Lalu icon nomor 1 itu untuk mengatur tata letaknya ya. Ini kan misalkan seperti ini. Nah, kalian bisa atur saja seperti ini. Nah, contoh seperti itu ya. Lalu klik yang di bagian background ya.
Jika fotonya itu kurang regang, kalian bisa klik saja isi area komposisi atau regangkan ke area komposisi guys. Nah kalian bisa klik saja yang di bagian 2 itu ya. Oke guys, justru kalian tambahkan fotonya seperti yang sudah saya tadi jelaskan. Kalian bisa pergi ke detik 07.00 guys. Kalian bisa klik yang di bagian backgroundnya, yang ini bagian bawah, yang background ini guys. Nah ini sudah saya setting ya, kalian bisa perhatikan. Klik fotonya lalu klik efek. Kalian bisa tambahkan efek buram dari dalam di bagian blur. Lalu kalian bisa tambahkan efek ubin. Nah aktifkan mirrornya seperti ini guys. Lalu kalian bisa tambahkan diffusi omino ya di bagian prosedural guys. Ini efek baru ya. Nah diffusi omino plus seperti ini ya. Lalu kalian bisa tambahkan yang film horor ya guys ya. Tambahkan yang film horor seperti ini. Nah ini yang film horor ya. Nah kalau kalian bisa klik yang di bagian kekuatan, kpm-nya itu kalian bisa tarik ke bagian belakang ya. Tadinya itu posisinya itu di sini guys nih. Kira-kira ini sudah saya setting ya. Nah kalian bisa tarik kpm-nya itu ke belakang, paskan ke belakang guys. Lalu yang di bagian step juga sama, kpm yang di bagian sini kalian bisa paskan ke belakang. Nah untuk di bagian palette ya, seperti ini palette ya. Di sini saya memakai custom nama warna. Di sini kalian bisa sesuaikan saja selera kalian ya. Mode blendingnya itu multiply guys. Untuk warnanya kalian bisa sesuaikan saja juga ya. Ini saya menyesuaikannya seperti ini saja, custom nama warna. Nah itu cukup seperti itu saja guys. Lalu jika sudah, kalian bisa tambahkan efek bidang bintang sederhana guys. Kalian bisa klik yang di bagian Y, tambahkan keyframe kosong di bagian belakang guys. Lalu kalian bisa tambahkan keyframe di bagian depan sini. Nah yang di bagian depan sini ini sudah saya setting ya, jadi saya menjelaskan guys. Nah yang di bagian depan sini kalian bisa ubah ke 200 guys, lalu paskan ke depan sini. Skala kalian bisa ubah, naikkan sekitar 150 atau 140 lebih juga nggak apa-apa guys. Ukuran akan saya contohkan sekitar 200, sesuaikan juga. Untuk padarannya kalian bisa ubah ke 14, warnanya itu warna putih guys. Nah itu cukup seperti itu saja ya yang di bagian sini ya. Nah kira-kira seperti itu guys. Lalu kalian bisa klik yang di bagian foto remove PG-nya, mau pen transform icon nomor 1 guys. Tambahkan keyframe di bagian sini. Nah yang di bagian depan sini kalian bisa hilangkan seperti ini. Nah seperti ini ya, ininya seperti ini, kurvanya itu seperti ini. Lalu kalian bisa klik yang foto remove PG-nya, klik border dan bayangan, klik yang di bagian bawah yang ini yang bayangannya, aktifkan bayangannya. Lalu kalian bisa setting warnanya, sesuaikan saja. Dan saya contohkan warna hitam dan ukurannya itu sekitar 50 guys. Itu cukup seperti itu saja. Jika sudah, kalian pergi ke detik 10.17. Kita akan memulai membuat di bagian 3D nya guys ya. Nah kalian bisa perhatikan baik-baik di bagian sini, karena nanti kalian men-setting di bagian 2 foto berikutnya. Jadi ada 3 ya, ada 3 foto guys. Nah kalian bisa perhatikan, kalian bisa klik saja foto remove PG modelnya yang ingin kalian pakai ya. Di sini saya contohkan memakai fotonya itu Cindy Jesslyn ya. Nah klik saja fotonya yang remove PG, lalu klik mau pen transform icon nomor 1 guys. Kalian bisa tambahkan keyframe seperti ini di setiap detik bitnya. Nah tambahkan keyframe di setiap detik bitnya seperti ini guys. Nah lalu kalian bisa pergi lagi ke bagian sini yang kedua, detik bit yang kedua. Kalian bisa mulai dulu ke sebelah kiri guys. Ini memang kecil ya, seperti ini. Nah kalian bisa sesuaikan saja seperti ini, geser ke kiri lalu geser ke kanan guys, seperti biasa, kiri ke kanan. Nah seperti itu guys, paham ya. Oke guys, jika sudah, kalian bisa balik ke bagian sini ya, paskan ke tengah-tengah seperti ini, kurvanya itu seperti ini guys. Nah lalu kalian cukup klik 3 yang di bagian sini, salin kurva seperti ini guys. Nah lalu kalian bisa tempelkan ke semua bingkai utama, otomatis dia akan tersalin semua seperti ini guys ya. Nah jika sudah seperti ini, kalian bisa lakukan ke bagian yang backgroundnya seperti ini guys. Klik saja backgroundnya, foto backgroundnya, lalu klik mau pen transform guys, lalu klik icon nomor 1 yang di bagian ini ya. Tambahkan keyframe seperti tadi di depan, tambahkan keyframe di setiap detik bitnya seperti ini guys. Lalu kami bisa mulai lagi ke bagian detik bit 2 yang pertama guys ya. Nah yang tarikan ke kiri, yang ini ke kanan guys, jangan terlalu lebar ya, jangan terlalu lebar guys. Nah cukup seperti saja, kira-kira saja ya, jangan terlalu lebar guys. Nah kanan kiri, kanan kiri. Nah paham ya. Oke guys, jika sudah kalian setting seperti yang sudah saya jelaskan, kalian bisa klik kurva, lalu kalian cukup tempelkan kurva ke semua bingkai utama, otomatis dia akan tersalin sampai akhir guys ya, jadi bagian foto ini guys.
Nah, jika sudah seperti ini kalian cukup salin saja di bagian ini efek balik layarnya. Sorry guys, belum balik layar. Kalian bisa klik lagi foto yang atas yang remove PG seperti ini, klik efek, kalian bisa tambahkan efek 3D di bagian balik layar guys. Nah, seperti ini ya, pengaturan standar seperti ini guys. Nah, kalian bisa tambahkan keyframe seperti ini, kosong di bagian depan. Nah, yang di bagian sini kalian bisa ubah ke 11 guys, plus 11 ya. Nah, seperti ini. Lompati 1 bit, kalian tambahkan keyframe. Lompati 1 bit, tambahkan keyframe guys. Lompati 1 bit, tambahkan keyframe. Nah, yang di bagian terakhir itu kosongkan saja guys. Nah, kosong ya, yang terakhir itu kosong. Lalu kalian bisa pergi ke bagian sini. Nah, detik bit yang belum dikasih keyframe ya. Nah, kalian bisa ubah ke min 10 guys, yang belum ada tanda keyframe nya. Kalian bisa ubah ke min 10. Nah, kalian bisa ubah ke min 10 guys. Nah, kalian bisa ubah ke min 10 ya. Oke, jika sudah kalian setting, kalian bisa tempelkan saja kurvanya sama seperti ini guys. Nah, jika sudah kalian cukup salin saja efeknya seperti ini, tempelkan ke bagian yang background seperti ini guys. Nah, jadi dia seperti itu ya. Lalu kalian bisa tempelkan ke bagian yang foto berikutnya seperti ini. Ini udah ada ya, kalian cukup tempelkan saja efek balik layarnya. Lalu kalian bisa cek efek balik layarnya di bagian sini sama atau enggak keyframe-nya guys ya. Barangkali keyframe-nya itu kegeser, kalian bisa paskan ke bagian detik-detik bitnya guys. Nah, jika sudah kalian tempelkan lagi ke bagian backgroundnya, lalu kalian bisa tempelkan lagi ke foto yang terakhir guys. Nah, seperti ini balik layarnya ya. Nah, yang di bagian sini kalian bisa cek lagi ya untuk bagian balik layarnya, di bagian efek balik layar, di bagian keyframe-nya. Barangkali keyframe-nya itu kegeser ya guys ya. Kalian bisa paskan ke bagian detik-detik bitnya. Jika ada yang kurang kalian bisa tambahkan ya. Nah, misalkan yang di sini kurang nih karena ini kan ada lebih 1 bit ya. Kalian bisa tambahkan yang di bagian sini kan min. Nah, yang di bagian sini plus. Kalian bisa tambahkan seperti itu. Nah, kurvanya itu sama semua seperti ini guys ya. Nah, jika sudah kalian bisa klik lagi foto yang remove PG yang bagian foto yang kedua ya, klik efek. Kalian bisa nonaktifkan saja dulu efek balik layarnya. Kalian bisa setting di bagian move and transformnya, icon nomor 1 nya guys ya, seperti ini ya, sudah saya tadi jelaskan. Nah, kalian bisa nonaktifkan saja dulu efek balik layarnya seperti ini ya. Nanti kalian jika sudah kalian setting yang di bagian move and transform, kalian bisa aktifkan kembali balik layarnya, efek balik layarnya guys. Nah, kalian bisa setting saja seperti yang sudah saya tadi jelaskan di bagian sini, kira-kira seperti ini ya. Nah, nanti hasilnya seperti ini. Nah, kalian bisa setting saja dulu seperti yang sudah saya tadi jelaskan guys. Oke guys, jadi kalian setting seperti yang sudah saya jelaskan di bagian sini ya, sudah paham ya. Nah, kira-kira seperti ini nanti. Nah, kalian bisa balik lagi ke bagian detik 10.17. Kalian klik yang di bagian background, klik efek. Kalian bisa tambahkan efek berikut ini guys. Oke guys, kalian bisa tambahkan efek ubin di bagian distorsi wave, tambahkan efek turbulensi di bagian prosedural guys, tambahkan efek garis-garis di bagian prosedural, dan tambahkan efek bidang bintang sederhana guys. Nah, kalian bisa tambahkan efek 4 ini dulu ya. Lalu jika sudah kalian tambahkan efek yang di bagian ubin, kalian bisa aktifkan mirrornya dan potongnya ubah ke 1070 atau 180 guys. Nah, jika sudah kalian bisa tambahkan efek turbulensi seperti ini. Nah, lalu kalian bisa klik yang di bagian evolution, tambahkan keyframe kosong di bagian belakang guys. Yang di bagian depan ini kalian bisa ubah sekitar 3 atau 4 guys. Akan saya contohkan 3 lebih juga nggak apa-apa seperti ini. Paskan ke depan seperti ini. Skalanya kalian bisa ubah ke 0.50 guys. Untuk warna kalian bisa sesuaikan saja ya. Di sini akan saya contohkan warna 2-nya itu yang warna ungu seperti ini guys. Untuk mode blendingnya itu normal. Itu cukup seperti itu saja guys. Lalu klik yang di bagian garis-garis. Jumlahnya itu 50.0 guys ya, lebar itu 30. Sudutnya kalian bisa mentokkan ke 0. Lalu klik yang di bagian tab, tambahkan keyframe kosong di bagian belakang guys. Yang di bagian depan kalian bisa ubah 3 atau 4 guys. Sama seperti tadi ya. 3 lebih juga nggak apa-apa guys. Nah, seperti ini. Paskan ke depan sini. Warna ubah saja ke warna hitam, lalu aktifkan pull out-nya seperti ini guys. Lalu kalian bisa klik yang di bagian bidang bintang sederhana, klik ini bagian Y, tambahkan keyframe kosong di bagian belakang guys. Kalian bisa ubah yang di bagian sini sekitar 200 lebih atau 200-an, kurang juga nggak apa-apa guys. Skala kalian bisa naikkan seperti ini 150 atau kurang. Nah, seperti ini ukuran kalian bisa sesuaikan saja.
Dan saya naikkan seperti ini. Nah, untuk fader juga kalian bisa naikkan 15 atau 14 G. Nah, kira-kira seperti itu ya. Nah, jika sudah kalian cukup salin saja efeknya seperti ini, tempelkan ke bagian yang di bagian backgroundnya seperti ini. Nah, ini sudah saya setting ya, ini sudah saya setting ya. Nanti kalian cukup ubah saja di bagian warna turbulensi di space-nya. Nah, di sini akan saya cocokkan warna hitam dan putih seperti itu guys. Untuk garis-garisnya itu warna hitam ya. Nah, yang di bagian sini juga kalian cukup tempelkan saja di bagian backgroundnya. Yang di bagian turbulensi kalian bisa sesuaikan di bagian warna yang keduanya. Nah, ini saya contohkan seperti ini ya. Nih, jika sudah saya aktifkan seperti ini guys. Nah, kira-kira seperti itu ya hasilnya. Jangan lupa kalian untuk di bagian ininya, di bagian foto remove PG nya ya, aktifkan bayangannya seperti ini guys. Nah, klik saja yang di bagian background ininya, foto remove PG nya, border dan bayangan. Aktifkan bayangannya, kalian bisa setting saja untuk warnanya. Ini saya contohkan warna putih, lalu ukuran ubah ke 40 atau 50 guys. Nah, paham ya? Lalu kami bisa balik lagi ke detik 10.17. Kalian bisa masukkan teks atau terserah kalian yang mau masukkan atau tidak. Saya akan contohkan teks seperti ini, statis seperti ini ya. Mau pen transform icon nomor 1 kalian bisa sesuaikan seperti ini. Ini hanya untuk variasi saja guys. Jika kalian tidak ingin memakainya, kalian cukup skip saja ya. Nah, sini saya contohkan ini hanya sebagai variasi saja guys, seperti ini kira-kira. Terserah kalian ya mau memakainya atau tidak guys. Oke guys, jika sudah seperti ini tahap 1 ini sudah selesai ya, karena ini saya buat cuma satu tahap saja guys ya. Nah, jika sudah seperti ini kalian bisa gabungkan saja tahan seperti ini di bagian background dan remove foto remove PG nya. Lalu kalian cukup gabungkan saja menjadi satu grup ya. Yang di bagian ini perhatikan ya, nah yang di bagian ini gabungkan menjadi satu grup. Ada di atas guys. Bukan ada di atas, memang seperti ini ya. Nih grup 1 ya. Nah, seperti ini. Nah, kalian bisa gabungkan seperti ini juga yang di bagian dua foto berikutnya. Nah, terkecuali teks, biarkan saja untuk teks yang satu situ ya. Nah, jika sudah seperti ini cukup gabungkan saja menjadi satu grup. Kita akan lanjut ke langkah yang berikutnya ya, yang langkah yang terakhir guys. Nah, kalian bisa perhatikan baik-baik di bagian sini ya. Karena nanti kalian setting di bagian dua foto kalian bisa klik yang di bagian grup 1 yang ini, klik mau pen transform icon nomor 1 guys. Arahkan saja dulu seperti ini biar kelihatan. Kalian bisa tarik ke bawah seperti ini. Nah, ada kan warna hitam kelihatan seperti itu. Tambahkan keyframe, paskan ke bagian depan. Tambahkan keyframe di setiap detik bitnya guys. Nah, lalu kalian bisa paskan ke tengah-tengah seperti ini. Tarik ke atas seperti ini guys. Sesuaikan saja ya. Sesuaikan saja guys. Paskan ke tengah-tengah seperti ini. Tarik ke atas, sesuaikan ya. Nah, kalian bisa lakukan saja dulu seperti ini guys. Oke guys, jika sudah kalian setting kurupanya itu tinggal tempelkan saja sama seperti tadi. Nah, seperti ini. Lalu kan cukup geser ke bagian tengah seperti ini, kalian balik seperti ini. Yang di bagian tengah-tengah kalian balik seperti ini guys. Nah, paham ya? Yang di bagian tengah-tengah kalian balik seperti ini guys. Sorry. Yang di bagian tengah-tengah guys. Nah, paham ya? Yang di bagian tengah-tengah kalian balik seperti ini. Nah, seperti itu guys. Oke guys, jika sudah kalian bisa klik lagi mau pen transform icon nomor 3 ya. Kalian bisa perhatikan baik-baik di bagian sini guys ya. Nanti kalian men-setting di bagian dua foto berikutnya karena caranya itu sama guys ya. Nah, kalian bisa perhatikan ya. Kalian harus sabar guys. Nah, yang di bagian icon nomor 3 tambahkan keyframe di bagian sini, depan sini guys ya. Tambahkan keyframe di bagian sini. Tambahkan keyframe di bagian belakang juga seperti ini. Lalu kalian bisa paskan ke bagian 2 detik bit yang ini, yang awal seperti ini. Nah, kalian bisa zoom seperti ini guys. Sesuaikan saja, akan saya contohkan sekitar 1600 px. Nah, lalu geser lagi ke bagian detik bit berikutnya, kalian bisa naikkan sekitar 700 guys. 700 atau lebih. Nah, paskan lagi ke bagian detik bit berikutnya, akan saya naikkan lagi sekitar 800 lebih. Nah, yang di bagian sini akan saya turunkan sekitar 600 saja seperti ini guys. Nah, yang ini 1400 ya. Tambahkan keyframe di bagian sini sama ya. Nah, lalu kalian bisa tambahkan keyframe di setiap detik bit yang ini ya.
tambahkan kpm di bagian detik bit yang ini. Nah perhatikan baik-baik guys ya. Nah yang di bagian sini kalian bisa perkecil seperti ini guys. Nah sekitar 300 ya. Lalu kalian bisa pergi ke bagian sini. Nah ke bagian sini kalian bisa zoom, sesuaikan saja, akan saya sebutkan sekitar 1700 lebih. Geser lompati 1 bit ya, 1 bit. Nah yang di bagian sini kalian bisa zoom lagi seperti ini guys. Nah akan saya sebutkan sekitar 800. Nah seperti ini. Nah yang di bagian sini akan saya naikkan guys sekitar 600. Nah seperti itu, paham ya. Lalu kurvanya itu tinggal tempel saja seperti ini. Nah lalu kalian bisa pergi ke bagian sini, kurvanya tinggal balik seperti ini. Yang ini seperti ini. Nah, paham ya. Lalu kalian bisa pergi ke bagian sini. Nih kpm yang di bagian awal ini kalian bisa pindahkan dulu seperti ini biar kelihatan. Nah yang di bagian sini kalian bisa perkecil sekitar 1000 atau kalian bisa sesuaikan saja ya. Nah seperti ini. Nah paskan lagi ke depan seperti ini, jadi dia akan seperti ini guys. Nah seperti itu ya, paham ya. Nah jika sudah seperti itu, klik lagi mau pen transform icon nomor 2 guys. Tambahkan kpm depan kosong di bagian sini, yang di tengah-tengah tambahkan kpm kosong, tambahkan kpm kosong di bagian belakang guys. Paskan lagi ke bagian detik yang kedua ya seperti ini. Kalian bisa buat dulu ke plus, akan saya contohkan sekitar plus 5. Nah geser ke bagian detik berikutnya akan saya ubah ke min 7. Nah kalian bisa sesuaikan saja ya. Nah min 8. Lalu yang ini akan saya buat lagi plus 5 guys, sama kan ya. Nah balik lagi ke bagian detik berikutnya akan saya buat lagi min 8. Nah kurvanya tinggal tempel saja seperti ini, atau biarkan saja guys, jangan dikasih kurva. Nah biarkan saja ya. Oke guys, kalian bisa setting saja dulu seperti itu di bagian 2 foto berikutnya ya. Jika sudah kalian setting di 2 foto berikutnya seperti yang di bagian ini, kita akan mulai ke bagian menambahkan efeknya guys. Oke guys, jika sudah kalian setting yang di bagian sini seperti yang sudah saya jelaskan di bagian 2 foto berikutnya, kita akan mulai menambahkan efeknya guys ya. Kalian bisa klik saja grup yang ini seperti yang sudah saya jelaskan. Klik efek, kalian bisa tambahkan efek berikut ini guys. Tambahkan saja dulu efek berikut ini ya. Nah kalian bisa tambahkan efek paparan gamma, buram gerak, dan efek ubin guys. Lalu kalian bisa setting yang di bagian paparan gamma, tambahkan kpm kosong di bagian depan. Kalian bisa tinggal arahkan saja seperti ini, tambahkan kpm geser, tambahkan kpm geser, tambahkan kpm guys. Karena tadi sudah disetting di bagian icon nomor satunya ya, kalian cukup geser, tambahkan kpm guys. Otomatis di tengah juga ada guys. Nah kalian cukup lakukan saja seperti ini dulu. Oke guys, jika sudah kalian tambahkan kpm-nya ya, kalian bisa balik ke bagian paskan ke tengah-tengah kpm seperti ini. Kalian bisa ubah exposure-nya itu sekitar 1 guys, yang di bagian tengah-tengah. Nah paskan lagi ke bagian tengah-tengah, kalian bisa ubah ke 1 guys. Nah kalian bisa paskan ke bagian tengah-tengah, lalu kalian bisa ubah ke 1. Ini yang ini tidak dikasih kurva ya, biarkan saja setting seperti guys. Nah yang di bagian tengah ini kalian bisa ubah ke bagian ke 1 guys, exposure-nya ya. Kalian bisa ubah ke 1.00 yang di bagian tengah-tengah guys. Nah kalian bisa setting saja dulu seperti itu guys. Oke guys, jika sudah setting yang di bagian paparan gamma, kalian bisa tambahkan efek buram berap, biarkan saja. Lalu kalian bisa tambahkan efek ubin. Lalu kalian bisa aktifkan mirrornya seperti ini guys. Ubah potongnya itu sekitar 1010 ya, atau 1015 seperti ini. Aktifkan juga offset secara vertikalnya. Lalu kalian bisa tambahkan efek di bagian mau pen transform guys ya. Ini efek yang mungkin menurut saya baru ya. Nah tambahkan efek transformasi raster yang ini guys, raster transform seperti ini ya. Pengaturan standar seperti ini guys. Klik saja seperti ini, kalian paskan ke bagian detik sini. Nah 11.27 guys, tambahkan kpm di bagian sini. Paskan ke detik sini 13.01, tambahkan kpm guys. Paskan ke tengah-tengah sini, kalian bisa ubah ke 3 guys. Nah seperti ini ya. Nah kurvanya itu seperti ini, paskan ke tengah seperti ini, kurvanya seperti ini. Nah kurvanya seperti itu guys. Oke guys, lalu kalian bisa tambahkan efek curly pan acak di bagian mau pen transform guys. Lalu kalian bisa klik yang di bagian efek curly pan acak. Kalian bisa sudutnya itu kosongkan, frekuensi kalian bisa kosongkan saja dulu seperti ini guys.
menentukan seperti ini ya, magnitude menentukan seperti ini guys. Nah lalu kami bisa mulai di bagian sudut dulu seperti ini, paskan ke bagian sini, perhatikan ya. Nah seperti ini, paskan ke bagian detik bit yang ini. Nah kalian bisa lakukan lagi, klik yang di bagian frekuensi, tambahkan kpm seperti ini, tambahkan kpm di bagian sini. Nah yang magnitude juga sama, tambahkan kpm di bagian sini, tambahkan kpm di bagian sini, detik bit 11.27. Nah yang di bagian slug juga sama guys ya, tambahkan kpm di bagian sini, tambahkan kpm di bagian sini. Nah kalian bisa balik lagi ke bagian sudut. Nah yang bagian sudut, yang bagian tengah-tengah ini pasang ke tengah-tengah guys ya. Nah kalian bisa ubah sekitar 50 guys, atau 47 seperti ini. Nah lalu kalian bisa klik yang di bagian frekuensi, kalian bisa ubah naikkan guys sekitar 10 ya. Nah seperti ini. Kalau klik yang di bagian magnitude, kalian bisa naikkan lagi sekitar 100 ya. Nah lalu kalian bisa naikkan yang shiftnya, nah sekitar 120. Kalau klik yang di bagian slot seperti ini, kalian bisa naikkan 75% ya. Nah seperti ini ya. Oke, jika sudah, kalian cukup klik ketiga yang di bagian sini, klik di bagian klip acetnya. Nah klik ketiga yang di bagian sini, kalian gandakan seperti ini, klik yang di bagian yang bawah guys. Nah kalian bisa klik yang di bagian sudut ya, ini kan masih yang sudut ini ya. Nah kpm nya itu kalian bisa tarik ke bagian belakang, yang ini di bagian tengah. Nah yang ini di bagian sini. Nah paskan ke tengah-tengah seperti ini guys. Nah klik yang bagian frekuensi, nah tarik lagi ke belakang kpm nya, paskan lagi seperti ini, perhatikan ya. Nah lalu klik yang di magnitude, tarik lagi seperti ini kpm nya, paskan ke belakang, yang ini di tengah-tengah guys, yang ini di bagian sini. Nah klik yang di bagian slot, tarik ke belakang, yang ini di tengah-tengah, nah ini di bagian sini guys. Nah cukup seperti itu saja guys. Lalu kalian bisa tambahkan lagi efek buram direksional jadi bagian blur. Nah kalian bisa tambahkan efek buram direksional, lalu paskan ke 2 detik bit yang terakhir, klik efek buram direksionalnya, tambahkan kpm 015 di bagian belakang, kosongkan di bagian sini. Nah itu cukup seperti itu saja guys. Oke guys, jika sudah kalian setting efeknya seperti yang sudah saya jelaskan ini udah jadi ya. Nah kalian cukup salin saja efeknya seperti ini, tempelkan ke bagian sini guys. Nah yang di bagian foto berikutnya jika sudah kalian setting seperti yang di awal tadi ya, yang di bagian foto yang pertama itu. Nah kalian cukup tempelkan saja efek seperti ini jika sudah di setting. Lalu kalian bisa tambahkan lagi efek buram direksional guys. Nah klik yang di bagian buram direksional yang di bagian bawah, tambahkan kpm 15 di bagian sini, paskan ke bagian 2 detik bit yang awal ini, kosongkan seperti ini. Nah jadi dia seperti ini ya. Nah jika sudah di setting ya, nanti hasilnya seperti di intro guys. Nah jika sudah seperti ini, kalian cukup salin saja efeknya seperti ini, tempelkan ke bagian foto yang terakhir guys. Nah tinggal tempelkan saja seperti ini. Oke guys, jika sudah kalian pastikan sudah semuanya sudah sesuai, kalian bisa pergi ke awal ya. Nanti kalian cukup replay saja jika kecepatan atau ada yang kekurangan. Kalian cukup harus sabar untuk di bagian proses yang tadi ya, utamanya itu yang di bagian sini. Nah yang di bagian sini guys, nah yang di bagian sini ya, kalian bisa perhatikan yang di bagian sini nanti yang seperti sudah saya jelaskan. Nah jika sudah semuanya menurut kalian sudah sesuai, kalian bisa pergi ke awal, lalu kalian bisa masukkan ikon persegi seperti ini, ubah ke warna putih seperti ini guys. Kita akan buat sedikit lebih ada ya. Lalu kalian bisa isi area komposisi seperti ini, pergi ke akhir, klik perseginya, klik yang di bagian ini, otomatis dia akan sampai akhir guys. Lalu klik perseginya, gandakan satu layar seperti ini, lalu klik yang di bagian atas blending, kalian bisa cari yang kontras. Kalian bisa pilih saja ya, akan saya contohkan yang overlay atau yang vivid light seperti ini, akan saya contohkan yang overlay seperti itu. Nah lalu kalian bisa klik yang di bagian bawah, klik efek, kalian bisa tambahkan efek salin latar belakang di bagian lainnya guys. Nah oke guys, kalian bisa tambahkan di bagian persegi yang kedua, salin latar belakang, paparan gamma, dan Gaussian blur efeknya ya. Nah jika sudah kalian tambahkan efeknya, klik yang di bagian paparan gamma, ubah exposure-nya itu min 093, gamanya itu 0985 guys. Itu cukup seperti itu saja.
Lalu kalian bisa tambahkan yang di bagian yang gas yang baru, kalian bisa sesuaikan saja ya. Nah guys, saya contohkan sekitar 0480 guys. Nah jika sudah seperti itu, klik blending dan opacity, cari yang perbedaan lalu yang subtract guys. Nah itu cukup seperti itu saja. Ini udah bagian titik yang terakhir ya. Nah oke guys, kira-kira tutorialnya seperti itu ya, kira-kira ya. Jika kecepatan kalian bisa replay saja atau ulangin saja guys, atau kalian bisa tanyakan di kolom komentar guys ya. Nah kira-kira hasilnya seperti di intro tadi ya, atau kalian bisa kreasikan saja. Nah jika sudah seperti ini, kalian cukup klik saja yang di pojok itu seperti ini. Resolusinya itu sekitar 1080p ya. Nah lalu ininya itu bentar guys. Nah kualitasnya itu kalian bisa naikkan saja tinggi seperti ini ya. Lalu H264 kalian bisa setting saja seperti ini ya, kalian bisa pilih saja. Lalu kalian cukup ekspor dan tunggu prosesnya sampai selesai guys. Oke guys, tutorialnya cukup seperti itu saja. Semoga tutorialnya bisa dipahami dan bermanfaat buat kalian yang lagi belajar guys ya. Oke guys, tutorialnya cukup seperti itu saja. Jangan lupa klik tombol subscribe guys, dan aktifkan juga loncengnya guys ya, biar tidak ketinggalan video-video terbaru dari saya guys. Nantikan video tutorial terbaru dari saya guys.